Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ramalan ini dimulai, izinkan saya mengajak untuk subscribe, like, dan mendukung perjalanan cerita ini agar dapat terus berlanjut. Disclaimer, ramalan berikut hanyalah karya fiksi, sebuah legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Benarkah ia pertanda? Ataukah sekadar bayang-bayang masa lalu yang berulang? Biarlah pembaca sendiri yang menimbangnya. Konon pada masa ketika cahaya akhlak mulai luntur dari wajah manusia, dunia memasuki babak yang sukar ditebak. Para tetua menuturkan bahwa zaman seperti itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap perlahan, menjalar dalam langkah-langkah yang tak disadari, hingga manusia terbiasa hidup dalam keadaan di mana kebaikan tak lagi dianggap penting, dan kejujuran menjadi barang langka di antara hiruk-pikuk kepentingan. Dikisahkan bahwa pada masa itu, suara kebenaran hanya bergema sayup, lebih lemah dari desahan angin yang melewati lorong-lorong kota yang dipenuhi wajah muram. Anak-anak tumbuh tanpa pedoman, orang dewasa sibuk dalam kejar-kejaran ambisi, sementara para pemimpin enggan menengok pada nurani yang seharusnya mereka jaga. Tidak ada tempat yang sepenuhnya bersih dari kabut gelap moralitas. Orang-orang menyebutnya zaman luntur akhlak, sebuah masa ketika hati manusia mengeras, namun ketakutannya justru melembut, melemah tanpa arah. Dalam catatan lama, terdapat isyarat tentang datangnya seorang penjaga. Sosok ini tidak berasal dari garis keturunan tertentu, tidak pula terikat pada wilayah manapun. Ia digambarkan sebagai seseorang yang muncul pada waktu yang paling diperlukan, ketika dunia hampir kehilangan keseimbangannya. Namun, tidak ada yang mengetahui bentuk nyata dirinya. Apakah ia seorang pemimpin? Seorang pengembara? Atau hanya seseorang yang hidup sederhana namun memiliki keteguhan yang mampu mengguncang zaman? Di antara banyak ramalan, ada yang menyatakan bahwa tanda kemunculannya terlihat dari kegelisahan manusia itu sendiri. Ketika banyak orang mulai bertanya, mengapa kebaikan semakin sulit ditemukan? Maka saat itu, benih kehadirannya telah mulai tumbuh. Sebab, penjaga itu muncul bukan karena kekuatan, melainkan karena kebutuhan zaman. Dunia yang membutuhkan penuntun, bukan penguasa. Bagian pertama dari ramalan ini mengisahkan bahwa sebelum sang penjaga zaman muncul, akan ada suatu masa ketika manusia terbiasa dengan gelap. Mereka menyebutnya normal, membela perilaku buruk, dan menertawakan siapapun yang mencoba mengingatkan. Media dan percakapan dipenuhi suara-suara bising, namun kosong makna. Ilmu dipakai untuk memperkuat ego, bukan memperbaiki kehidupan. Adakah yang lebih menakutkan dari kecerdasan tanpa hati? Lalu suatu malam, dalam keheningan yang tidak disadari siapapun, angin berhembus membawa pertanda pertama. Pertanda itu tidak mewujud sebagai kilatan cahaya ataupun gemuruh langit. Ia datang sebagai kegelisahan yang merayap dalam dada banyak manusia. Perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, entah apa. Dari kegelisahan itu, sebuah tanya muncul dalam benak banyak orang. Apakah dunia ini sedang menuju sesuatu? Dan dari tanya itu, kisah tentang sang penjaga zaman perlahan mulai bangkit kembali. Pertanda pertama itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki warna, tidak pula mengeluarkan suara. Ia hadir sebagai perubahan kecil yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang belum sepenuhnya tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Pada suatu masa, banyak orang mulai merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Mereka bangun setiap pagi dengan rasa kosong, seolah ada yang kurang dari kehidupan meski harta, jabatan, dan hiburan tidak pernah berhenti datang. Beberapa orang tua mengatakan bahwa ini adalah awal dari getaran zaman, sebuah kondisi ketika manusia masih bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekeliling mereka meski dunia seolah berjalan normal. Getaran itu pelan, namun konsisten. Ia muncul dalam bentuk kegelisahan ketika melihat kebohongan dianggap kecerdikan, fitnah dilihat sebagai gurauan, dan kesombongan dipuji sebagai tanda kepercayaan diri. Di pasar ramai, orang-orang mulai saling curiga. Di ruang-ruang pertemuan, bisikan-bisikan ego menjadi lebih lantang daripada suara kebijaksanaan. Di antara keluarga, kasih yang dulunya hangat berubah menjadi formalitas tanpa rasa. Anak-anak tumbuh dengan mata yang lelah meski usia mereka masih muda, seolah mereka mewarisi beban generasi yang terlalu lama menunda perbaikan.
Namun tidak ada yang menyadari bahwa kesemua tanda itu adalah bagian dari cerita yang telah lama dituturkan dalam naskah-naskah tua. Ramalan itu menyebut bahwa ketika dunia mulai terbiasa dengan kepalsuan, maka pertanda kedua akan muncul, lahirnya para pembawa kebenaran palsu. Mereka adalah orang-orang yang tampil seolah bijak, namun perkataannya memecah belah. Mereka berbicara tentang moral, namun hidup dengan topeng. Kehadiran mereka menjadi kabut tebal yang menyamarkan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan. Dalam suasana seperti itu, masyarakat terpecah. Ada yang mengikuti suara-suara lantang tanpa memedulikan isi hati mereka. Ada pula yang memilih diam, bukan karena setuju, melainkan karena lelah. Lelah berdebat, lelah mencoba mengingatkan, lelah melihat dunia seakan berjalan menuju jurang tanpa siapapun berusaha mengendalikan arah. Ramalan bagian kedua juga menyebut sebuah tanda misterius. Akan ada satu waktu ketika manusia lebih percaya pada layar daripada kenyataan di depan mata mereka. Mereka menilai hidup dengan melihat bayangan orang lain, bukan kebenaran diri sendiri. Pada masa itu, suara-suara penting tenggelam oleh riuhnya pendapat tanpa dasar. Namun di balik semua itu, perlahan muncul fenomena yang tidak disadari. Di tempat-tempat sunyi, di bangunan-bangunan tua, di antara langkah-langkah orang yang jarang diperhatikan, ada segelintir hati yang tetap menjaga jernihnya nurani. Mereka bukan tokoh terkenal, bukan pemimpin, bukan pula pemilik kekuatan. Mereka hanyalah orang-orang kecil yang tidak menyerah pada gelapnya keadaan. Konon, sang penjaga zaman akan muncul melalui salah satu dari hati yang tetap jernih itu. Bukan karena ia merasa pantas, tetapi karena zaman memilihnya. Di penghujung bagian ini, ramalan berkata bahwa ketika nurani segelintir manusia mulai menyala, meski kecil dan rapuh, maka dunia akan memasuki babak berikutnya, babak yang menuntun pada bangunnya sang penjaga. Pada masa ketika gelap hampir dianggap sebagai kewajaran, ada satu hal yang masih luput dari perhatian banyak orang. Nurani tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya tertutup oleh debu kepentingan, kerak kesombongan, dan suara bising dunia yang tak berhenti menuntut lebih. Namun, sebagaimana bara yang tersembunyi di balik abu, nurani hanya menunggu hembusan kecil untuk kembali menyala. Ramalan bagian ketiga menyebut bahwa sang penjaga zaman tidak akan muncul dari tempat megah atau posisi terhormat. Ia bukan lahir dari kerumunan orang besar, melainkan dari kesunyian. Dari tempat yang jauh dari sorotan, di mana langkah-langkah kecil manusia masih dipandu oleh kejujuran sederhana. Di berbagai penjuru, mulai terlihat fenomena yang tak bisa diabaikan lagi. Orang-orang yang biasanya tidak peduli mulai merasa tergugah untuk memperbaiki apapun yang ada dalam jangkauan mereka. Seorang pedagang kecil menolak untuk menipu meski pesaingnya terus melakukannya. Seorang guru yang hampir menyerah kembali menata tekadnya untuk mengajarkan kebaikan meski lingkungan sekitarnya semakin keras. Seorang pemuda yang sebelumnya hidup dalam keraguan tiba-tiba merasa terpanggil untuk berhenti mengikuti arus dan mulai memperbaiki diri. Mereka tidak saling mengenal, tidak terhubung, tidak memiliki kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ramalan. Namun perubahan kecil itu menyebar seperti riak yang lahir dari batu kecil yang jatuh ke permukaan air yang tenang. Dalam naskah kuno disebutkan, ketika 30 hati kembali pada nurani, maka dunia memasuki perubahan halus yang tak kasat mata. Jumlahnya bukanlah angka pasti, melainkan simbol bahwa kebaikan sekecil apapun dapat membangkitkan getaran yang menghubungkan hati-hati lain yang merindukan kebenaran. Getaran itu kemudian berkembang menjadi panggilan batin, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Banyak orang mulai bertanya, mengapa aku merasa harus berubah? Mengapa dunia terasa seperti menunggu sesuatu? Pertanyaan itu bukan berasal dari pikiran, melainkan dari dasar hati yang mulai dibersihkan oleh ketulusan kecil. Pada masa itu, para tetua yang memahami ramalan mulai diam. Mereka mengamati, memerhatikan, menunggu. Bukan karena tahu siapa yang akan memunculkan perubahan besar itu, tetapi karena mereka memahami bahwa zaman sedang mengumpulkan energi yang telah lama ditahan. Di beberapa tempat, anak-anak menjadi lebih peka, seolah mereka dapat merasakan perubahan yang tidak bisa ditangkap orang dewasa. Hewan-hewan tertentu bertingkah aneh, tanaman tumbuh lebih cepat di wilayah tertentu,
dan malam-malam tertentu terasa lebih tenang dari biasanya. Fenomena kecil yang oleh sebagian orang dianggap kebetulan, namun bagi yang memahami tanda, itu adalah bisikan zaman. Dalam ramalan ini disebut bahwa sang penjaga zaman baru akan bangkit ketika nurani manusia kembali memiliki cahaya, meski hanya seutas garis tipis. Bukan cahaya besar yang membutakan, tetapi cahaya lembut yang menuntun. Sebab, penjaga tidak datang untuk menggantikan manusia, tetapi untuk mengingatkan. Ia tidak memerintah, tetapi mengarahkan. Tidak memaksa, hanya memperjelas. Dan di penghujung bagian ini, naskah lama menuliskan satu kalimat yang menjadi penanda. Ketika cahaya kecil itu terkumpul, satu jiwa akan terbangun dari keheningan, membawa beban zaman di balik langkahnya. Babak berikutnya akan mengungkap bagaimana jiwa itu mulai dipersiapkan. Dalam setiap ramalan besar, selalu ada satu babak yang paling misterius, saat ketika zaman mulai memilih. Bukan manusia yang memilih pemimpinnya, bukan kelompok yang menunjuk wakilnya, melainkan sebuah kehendak halus yang berjalan di balik hukum alam. Pada masa ini, para penutur cerita menyebutnya sebagai momen penetapan, saat ketika satu jiwa dipertajam oleh cobaan, diuji oleh kesunyian, dan dipahat oleh keadaan hingga menjadi wadah bagi tugas yang tidak semua manusia mampu menanggungnya. Ramalan bagian keempat menggambarkan bahwa sang penjaga zaman tidak ditentukan oleh keturunan, jabatan, ataupun nama besar. Ia lahir dari manusia biasa yang menjalani kehidupan seperti kebanyakan orang. Namun yang membedakannya bukanlah kemuliaan lahiriah, melainkan pergulatan batin yang berlangsung dalam diam. Dikisahkan bahwa sebelum terpilih, jiwa sang penjaga akan mengalami periode panjang di mana ia merasa berbeda tanpa alasan. Ada beban yang tidak bisa dijelaskan, kegelisahan yang tidak dapat diringankan oleh hiburan apapun, dan dorongan untuk mencari makna yang tidak diketahui tujuannya. Ia akan merasakan bahwa hidupnya seperti berjalan menuju sesuatu, namun ia sendiri tidak tahu apa. Pada suatu malam yang sunyi, ketika dunia terlelap dan angin membawa dingin yang tidak biasa, terjadilah apa yang disebut dalam naskah kuno sebagai hening penegasan. Inilah saat ketika jiwa sang penjaga menerima getaran zaman secara penuh. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara lantang dari langit, tidak ada tanda fisik yang dapat dijelaskan. Yang ada hanyalah getaran halus yang menusuk ke dalam hati, seakan berkata, "Waktumu hampir tiba." Pada malam itu, jiwa terpilih akan merasakan sebuah kedalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mungkin merasa takut, bingung, atau bahkan menolak, karena ia tidak meminta tugas itu. Tidak pernah merasa pantas. Namun zaman tidak memilih berdasarkan permintaan. Zaman memilih berdasarkan kesiapan yang ditempa oleh pengalaman panjang yang tidak pernah ia sadari sebagai persiapan. Sejak malam itu, perubahan-perubahan kecil mulai terjadi. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang sebelumnya tampak biasa kini terasa sebagai pesan. Setiap ketidakadilan menyentuh hatinya lebih dalam dari sebelumnya. Setiap kebaikan kecil tampak seperti cahaya yang berharga. Ia mulai mengerti bahwa dunia sedang meminta sesuatu darinya, bukan dalam bentuk kekuasaan, tetapi dalam bentuk keberanian moral. Namun ramalan ini juga memperingatkan bahwa sang penjaga zaman tidak langsung dikenal. Ia tidak datang dengan gelar. Ia tidak membawa pengikut. Ia tidak memamerkan kemampuan. Masa persiapannya berlangsung dalam diam, sebab diam adalah ruang di mana zaman membentuk karakternya. Sementara itu, gelombang kegelisahan moral dunia semakin memuncak. Ketidakstabilan mulai terlihat di berbagai lapisan kehidupan. Hubungan antar manusia semakin rapuh. Kebenaran semakin sulit ditemukan. Di tengah keadaan ini, jiwa yang terpilih mulai merasakan panggilan yang semakin kuat. Seakan setiap langkahnya dituntun menuju gerbang takdir yang belum ia ketahui bentuknya. Dan tepat sebelum babak dimulai, naskah tua menuliskan sebuah penanda. Ketika sang terpilih mulai memahami beban zaman, dunia akan menyiapkan panggung untuk kebangkitannya. Ramalan bagian kelima menggambarkan masa yang paling genting, saat ketika dunia tidak lagi sekadar gelap, melainkan mulai retak dari dalam. Retakan ini bukan terjadi pada tanah atau bangunan, melainkan pada moral manusia, pada hubungan antar sesama,
pada fondasi ruang batin yang selama ini menjadi penopang keseimbangan kehidupan. Pada masa itu, disebutkan bahwa dunia akan memasuki fase yang para tetua menyebutnya sebagai guncangan sunyi. Sebuah keadaan ketika peristiwa-peristiwa besar terjadi tanpa suara, tanpa gemuruh. Bukan bencana alam yang menghebohkan, tetapi krisis yang lahir dari ketidakjujuran, kelalaian, dan hancurnya rasa saling percaya. Manusia mulai mempertanyakan segalanya. Keputusan-keputusan penting diambil dengan tergesa-gesa. Perselisihan kecil berubah menjadi permusuhan besar. Hubungan yang dulunya kuat menjadi rapuh hanya karena bisikan-bisikan yang memecah. Setiap tempat terasa penuh keraguan. Setiap percakapan mengandung kecemasan. Dan setiap rencana masa depan terasa samar, seolah hilang di balik kabut. Di antara kerusakan itu, sang penjaga zaman, yang masih belum dikenali siapapun, mengalami pergolakan batin yang semakin kuat. Ia merasakan gelombang kegelisahan dunia menyentuh dirinya seperti arus pasang yang tak dapat ia hindari. Terkadang ia merasa seolah sedang tenggelam dalam beban yang bukan miliknya. Terkadang ia seolah melihat sesuatu yang belum terjadi, bukan berupa penglihatan fisik, tetapi berupa firasat yang menusuk ke dalam kalbu. Ramalan berkata bahwa inilah fase yang paling menentukan, sebab pada saat ini sang penjaga diuji oleh kebingungan yang hampir membuatnya menyerah. Ia merasa ingin lari dari takdirnya. Ia ingin kembali menjadi manusia biasa, tanpa beban zaman. Namun setiap ia mencoba menutup mata dari kegaduhan moral dunia, nuraninya justru semakin bersuara. Dalam naskah tua disebutkan, ia akan merasakan dua dorongan, satu memintanya lari, satu memintanya berdiri. Ketika ia memilih berdiri, saat itu dunia berubah arah. Pada masa guncangan ini, fenomena-fenomena ganjil mulai bermunculan. Bukan keajaiban besar yang mencolok, melainkan tanda-tanda kecil. Orang-orang tertentu mulai bermimpi hal yang sama meski tidak saling kenal. Anak-anak berkata jujur tentang sesuatu yang bahkan tidak mereka mengerti. Langkah manusia yang bernurani terasa seperti memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Masyarakat mulai merasakan seolah ada sesuatu yang akan datang, entah perubahan atau sesuatu yang mereka takutkan. Mereka tidak bisa menentukannya, namun naluri mereka mengatakan bahwa keadaan tidak akan bertahan lama dalam kondisi seperti itu. Dunia membutuhkan penuntun, dan penuntun itu sudah mulai bergerak. Sementara itu, sang penjaga zaman mulai memahami bahwa tugasnya bukan memaksa dunia berubah, melainkan menyalakan kembali kebaikan yang selama ini tertimbun oleh keserakahan dan kealpaan. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan terletak pada fisik atau ilmu, tetapi pada kemampuan untuk menguatkan hati manusia lain. Di penghujung bagian ini, ramalan menuliskan kalimat yang menjadi pintu menuju babak terakhir. Ketika guncangan mencapai puncaknya, sang penjaga akan maju bukan karena ia merasa mampu, tetapi karena dunia tidak memberi pilihan lain. Babak selanjutnya akan mengungkap bagaimana ia akhirnya bangkit, dan apa yang terjadi setelah itu. Ramalan bagian terakhir ini sering disebut sebagai puncak gerbang zaman, masa ketika seluruh tanda yang sebelumnya hanya berupa getaran halus berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi diabaikan. Dunia berada pada titik jenuh. Guncangan moral mencapai puncaknya. Dan manusia mulai menyadari bahwa mereka telah terlalu lama membiarkan kegelapan merayap masuk ke dalam hidup mereka. Pada masa itu, keadaan menjadi sangat kontras. Di satu sisi, kehancuran moral tampak begitu jelas, kejujuran tidak lagi dihargai, keadilan menjadi barang langka, dan kesetiaan mudah digoyahkan oleh godaan-godaan kecil. Di sisi lain, cahaya nurani kecil yang selama ini tersembunyi mulai berkumpul, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Seolah dunia mengumpulkan dua kekuatan besar yang bertolak belakang, dan keduanya tidak bisa lagi berada dalam satu ruang tanpa adanya penentu akhir. Di tengah situasi ini, sang penjaga zaman yang selama ini menjadi jiwa terpilih akhirnya memasuki titik kesadarannya yang tertinggi. Ia tidak lagi memandang kegelisahan yang menghantuinya sebagai beban, melainkan sebagai panggilan yang tidak bisa ditolak. Semua peristiwa yang ia alami, kesunyian, kebingungan, firasat, dan pertanda, ternyata adalah rangkaian yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang mampu memikul tanggung jawab besar ini. Ramalan menyebut bahwa kebangkitannya bukan ditandai dengan sorak-sorai atau pengumuman besar.
Ia bangkit dalam kesederhanaan, pada hari yang tampak biasa bagi orang lain. Namun di dalam dirinya, pintu takdir terbuka lebar. Ia merasakan kejelasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meski jalannya belum terlihat jelas. Pada hari itu, dunia seolah memperhatikannya dalam diam. Meskipun tidak ada yang mengenalnya sebagai penjaga, getaran moralnya mulai mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kata-katanya menenangkan hati yang resah. Langkahnya membangkitkan keberanian bagi mereka yang putus asa, dan kehadirannya menjadi penawar bagi luka batin yang telah terlalu lama diabaikan. Ramalan memaparkan bahwa kekuatan sang penjaga bukan terletak pada kemampuan supranatural, melainkan pada kejernihan nurani yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Ia membawa keteguhan yang dapat membuat orang lain menyalakan kembali kebaikan dalam diri mereka. Ia tidak mengubah dunia dengan kekuasaan, tetapi dengan memberi contoh. Tidak dengan paksaan, tetapi dengan ketulusan. Tidak dengan kemegahan, tetapi dengan konsistensi moral. Sebagian orang menyadari perubahan ini, namun tidak mengerti dari mana sumbernya. Mereka hanya tahu bahwa setelah bertemu dengannya, hati mereka merasa lebih ringan, pikiran mereka lebih tenang, dan tekad mereka lebih kuat. Sedikit demi sedikit, lingkaran perubahan meluas, menyentuh mereka yang sebelumnya kehilangan arah. Dunia perlahan merasakan keseimbangan kembali, meski jalannya panjang. Pada akhir naskah kuno, tidak disebutkan apakah sang penjaga zaman akan memimpin dunia atau sekadar menjadi penuntun beberapa jiwa. Ramalan ini tidak menceritakan akhir yang pasti, karena masa depan selalu dipengaruhi pilihan manusia. Namun naskah itu menutup dengan satu pesan yang menjadi inti dari seluruh perjalanan ini. Zaman akan selalu melahirkan penjaganya ketika manusia hampir kehilangan dirinya sendiri. Sebab setiap kegelapan membawa cahaya yang disembunyikan untuk saat yang tepat. Dengan demikian, ramalan ini tidak hanya berbicara tentang seorang tokoh, tetapi juga tentang harapan yang tidak pernah mati. Bahwa dalam setiap masa gelap, akan selalu ada jiwa, entah siapa, yang bangkit untuk mengingatkan dunia kepada jati dirinya.